Oke guys, kembali lagi bersama gua di Hanky Mart Channel. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga kabarnya baik-baik ya di sana. Oke, di video gua kali ini gua mau ngebahas mengenai 5 tips untuk memilih reksadana dengan baik. Jadi sebelum gua bahas ke pembahasannya lebih lanjut, gua mau minta tolong ke teman-teman untuk bantu subscribe channel ini ya. Kalau teman-teman tertarik supaya gak ketinggalan di video-video gua terbarunya. Dan jangan lupa juga bantu like, share, dan komen untuk di video-video gua yang ini dan berikut-berikutnya ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke pembahasannya ya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, ini dia 5 tips untuk memilih reksadana dari gua. Yaitu yang pertama, teman-teman harus melihat dari reputasi manajer investasi reksadananya. Reputasi manajer reksadana ini menjadi kriteria utama dan terpenting dalam seleksi pemilihan untuk investasi reksadana kita. Jadi, teman-teman harus melihat track record dari manajer investasi itu sendiri. Apakah sudah memiliki track record yang baik dan tata kelola yang baik dalam jangka waktu yang panjang. Nah, biasanya gue lihat track recordnya ini dari chartnya reksadana itu sendiri. Jadi gue tarik chartnya itu dari 5 sampai 10 tahun ke belakang. Nah, dari chartnya itu kita bisa lihat apakah track record dari reksadana ini mengalami trennya itu naik terus tiap tahun, atau dia naik turun gak stabil, atau dia tiap tahunnya malah turun. Nah, itu gue lihatnya dari chartnya itu sendiri. Jadi gue tarik chartnya itu 5 sampai 10 tahun ke belakang. Oke. Lalu yang kedua itu teman-teman harus memperhatikan return dari keuntungannya. Tetapi belum tentu makin tinggi keuntungannya itu lebih baik. Jadi di mana gua itu gak berfokus untuk keuntungan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi gua fokusnya itu memperhatikan konsistensi kinerja reksadana itu dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun ke belakang. Nah, selain itu juga teman-teman itu harus melihat nih top holding dari reksadana ini. Siapa sih yang menjadi top holding di reksadana ini? Apakah top holdingnya ini perusahaan-perusahaan besar, atau perusahaan-perusahaan kecil, atau bahkan perusahaan-perusahaan yang malah kita belum terlalu kenal dan belum terlalu paham dalam perusahaan-perusahaan itu menjadi top holdingnya. Nah, itu menjadikan suatu pertimbangan lagi buat kita untuk memilih reksadana itu. Nah, jadi kan kalau misalnya top holdingnya itu perusahaan-perusahaan besar, misalnya seperti Astra International, terus misalnya Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA, itu kan udah top holding, itu kan perusahaan-perusahaan gede. Siapa sih yang nggak tahu misalnya Astra International, kita biasa beli mobil, Daihatsu segala macam itu kan dari Astra, siapa yang nggak kenal ya kan? Itu BCA, transaksi transfer uang segala macam kan pakainya BCA segalanya. Nah, itu kan perusahaan-perusahaan gede. Jadi itu kan membangun suatu kepercayaan buat kita sebagai seorang investor untuk berani untuk berinvestasi di reksadana yang memiliki top holding di reksadana itu. Perusahaan gede aja berani, apalagi kita ya kan, perusahaan investor retail seperti kita. Selain itu juga kita itu juga harus memperhatikan resiko yang diambil oleh pengelola reksadana. Nah, supaya seimbang antara risiko kerugiannya dan keuntungannya. Nah, jadi mencetak keuntungan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu menurut gue itu lebih penting daripada kita mendapatkan keuntungan yang hanya dalam waktu jangka pendek, misal 1 tahun aja. Nah, itu jadi pertimbangan sih buat gua. Lalu yang ketiga itu teman-teman itu harus melihat dari tingkat resikonya. Jadi setiap instrumen investasi itu pasti memiliki tingkat resikonya. Semakin besar keuntungan yang kita peroleh, semakin besar pula risikonya. Jadi yang namakan itu biasanya orang namakan high return high gain. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan aplikasi Bibit, nah
kalian itu bisa mengukur resikonya itu dengan namanya max drawdown. Nah, max drawdown itu sendiri adalah di mana penurunan maksimum suatu reksadana itu dari titik harga tertinggi sampai ke titik harga terendahnya. Jadi sebelum harga tertinggi yang baru tercapai dalam suatu periode tertentu. Nah, jadi biasa max drawdown itu menjadikan suatu indikator risiko penurunan dari suatu reksadana dalam jangka waktu tertentu. Jadi jika max drawdown-nya itu memiliki penurunan sekitar misalnya max drawdown-nya itu ada 10% dalam setahun. Nah, itu artinya itu reksadana itu pernah mengalami penurunan paling besar itu 10% dalam waktu 1 tahun terakhir. Jadi max drawdown itu akan membantu teman-teman mengukur apakah resiko reksadana ini masih bisa kamu terima apa tidak. Nah, lalu yang keempat itu hal yang penting juga menurut gua itu yaitu kita harus memperhatikan dari dana kelolaan aset manajer investasi itu, atau kita biasa sebutnya itu kalau reksadana itu namanya AUM, Asset Under Management. Nah, jadi dalam kelolaan suatu aset yang dikelola oleh manajer investasi atau namanya AUM atau Asset Management, Asset Under Management itu, nah itu adalah dana yang dikelola oleh reksadana. Nah, jadi dana kelolaannya itu biasanya itu biasa digunakan untuk mengukur seberapa besar si reksadana ini dapat dipercaya oleh investor. Jadi semakin besar dana kelolaan reksadana itu, maka semakin tinggi juga tingkat kepercayaan investor terhadap kualitas manajer investasi reksadana yang kita investasikan. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau semakin kecil dana kelolaan reksadana itu membuat kita itu semakin rendah tingkat kepercayaan kita terhadap reksadana ini. Jadi kesimpulannya itu semakin besar aset under manajemennya itu semakin bagus reksadana tersebut. Jadi bisa menjadikan suatu pertimbangan buat kita untuk mengambil reksadana ini untuk jadikan suatu investasi. Lalu yang terakhir itu adalah kita harus mengukurnya dari melihatnya itu dari expense ratio-nya. Nah, expense ratio-nya itu biasa itu mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Nah, biasanya itu expense ratio-nya itu ada beberapa perhitungan di dalamnya itu termasuk seperti manajemen fee, biaya kustodiannya, biaya trading, biaya marketing. Nah, itu merupakan suatu perhitungan-perhitungan yang ada dalam expense ratio. Jadi semakin kecil expense ratio-nya itu mencerminkan kepiawaian manajer investasi dalam mengelola reksadana untuk investornya itu secara efisien. Jadi kesimpulannya itu semakin kecil expense ratio-nya itu dapat mencerminkan itu kalau manajer investasi itu dapat mengelola dana kita itu secara efisien. Jadi semakin bagus kalau semakin kecil expense ratio-nya. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi kalau semakin besar expense ratio-nya itu dapat mencerminkan bahwa si manajer investasi itu ngelola dana teman-teman buat reksadana ini tidak efisien. Jadi itu menjadikan suatu pertimbangan buat teman-teman. Harus dilihat lagi expense ratio-nya itu. Oke, mungkin itu 5 tips untuk memilih reksadana dari gua. Semoga video yang gua buat bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi, apabila teman-teman tertarik dengan video gua dan channel gua, bisa bantu subscribe ya untuk di channel ini. Dan videonya apabila suka, teman-teman bisa like, share, dan komen ya guys. Dan apabila ada kekurangan di video ini, teman-teman bisa langsung komen aja di kolom komentar yang sudah disediakan agar gue bisa memperbaiki video-video gue di berikutnya ya. Oke, sekian dari gue. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya ya. See you and bye guys.